Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di akun Instagram Echanur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh ECMS. Di dalam rangka ikhtiar kami adalah memberikan semacam pencerahan kepada para followers kami, para publik Instagram tentang isu-isu keagamaan, tentang pemahaman keagamaan. Nah, sore ini adalah pertemuan kita yang ke-6 di dalam rangka siaran langsung Instagram dalam sesi Enlightenment Ramadan 2022. Ini ada pertemuan yang ke-6 dan sore ini kita akan membahas topik tentang puasa dan pembebasan diri, hati, dan jiwa. Ini topik yang saya kira di dalam konteks puasa topik yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena ketika kita bicara tentang puasa, pasti implikasinya adalah bagaimana kita mensucikan diri kita, hati kita, dan jiwa kita. Nah, bagaimana kita, kalau kemarin Kang Yudi bicara tentang bagaimana membebaskan kemelekatan itu yang paling penting di dalam di dalam konteks berpuasa. Jadi puasa betul-betul melatih diri kita untuk tidak melekat pada sesuatu. Jadi melatih diri kita untuk bebas. Nah, konteks pembebasan ini adalah satu kesinambungan dari apa yang kita bahas pada hari-hari sebelumnya, pembebasan manusia, dirinya, dari hatinya, dari jiwanya, dari hal-hal yang melekat pada dirinya. Nah, topik ini akan kita bahas secara lebih jauh bersama Bapak Muhammad Wahyudin Hafiz. Beliau adalah Ketua Nurul Khalis Masjid Society dan pendiri Sekolah Nizamiyah Indonesia Bogor. Sepanjang 30 menit atau 20-30 menit ke depan, saya persilahkan pada Kang Wahyudin Hafiz untuk membahas topik ini. Silakan, Kang Hafiz. Baik, Mas Ruzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, tema kita memang cukup sentral secara internal ke dalam, yaitu pembebas puasa dengan semangat pembebasan diri, hati, dan jiwa atau ruh. Kita tahu bahwa ada 3 hal penting dalam kehidupan setiap orang, yaitu diri yang kita sebut dalam bahasa Arab nafas, self, lalu hati, heart, qalb, dan terakhir jiwa, soul atau ruh dalam bahasa Arab. Nah, banyak sekali fasilitas yang Allah berikan kepada setiap orang untuk bagaimana membebaskan 3 hal penting dalam kehidupan setiap kita. Tetapi puasa dinilai oleh para sufi itu fasilitas yang sangat efektif untuk membebaskan diri, hati, dan jiwa. Kita kenal misalnya diri itu kalau dalam Al-Quran itu populer dikenal dengan 4 tingkatan. Ada diri ammaroh atau nafsu ammaroh, ada diri lawam, dan ada diri mutmainnah. Kalau para sufi mengembangkannya dari 3 itu menjadi 7, dengan tetap yang pokok 3 tadi. Jadi ammaroh, lawamah, mulhamah atau mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan fitriyah. Nah, ketujuh itu sebetulnya sangat sesuatu yang terjadi harian pada setiap orang. Misalnya saya mulai dari ammaroh. Seringkali setiap orang pasti pernah mengalami terjatuh pada kesalahan, pernah terpleset, terperosok pada kesalahan. Dan setiap orang pasti juga setelah dia melakukan kesalahan ada satu ruang untuk melakukan muhasabah atau introspeksi. Nah, ketika kita terperosok kepada kesalahan, itu yang kita kenal bahwa kita dalam keadaan nafsu ammaroh. Lalu ketika kita bermuhasabah atau introspeksi, kita mikir dalam keadaan tenang, aduh tadi aku marah ya, tadi aku begini begitu, sehingga kita bilang malu sekali aku terjatuh pada pelampiasan kesalahan atau kemarahan itu. Maka kita masuk ke dalam nafsu lawamah, nafsu introspektif. Nah, lalu setelah itu kita terinspirasi
untuk melakukan kebaikan, untuk tobat dari tidak melakukan lagi dan untuk melakukan kebaikan. Nah, itu yang disebut nafsu mulhama, nafsu yang menginspirasi. Jadi nafsu yang terilhami itu bisa karena kita muhasabah sendiri, bisa karena kita baca buku, bisa karena kita mendengar tausiah atau ceramah-ceramah daripada dai. Nah, setelah kita terilhami untuk melakukan kebaikan, maka kita melakukan kebaikan. Nah, pada saat kita melakukan kebaikan, itulah yang disebut nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Karena itu, kalau ada pertanyaan, bagaimana supaya nafsu atau diri kita tenang? Jawabannya berdasarkan penjelasan ini adalah, lakukan aja kebenaran. Karena dengan melakukan kebenaran, ketenangan akan terundang dalam kehidupan setiap orang. Nah, setelah kita tenang karena melakukan kebenaran, lalu kita memikirkan, apakah kita masih punya masalah dengan Allah? Punya masalah itu misalnya, kita punya pikiran buruk pada orang lain. Kita punya perasaan-perasaan yang sebetulnya perasaan itu bisa jadi dan memang pasti salah gitu. Tapi kita suka mengembangkan perasaan-perasaan kita kepada orang lain gitu. Nah, itu artinya kita punya masalah kepada Allah. Karena Allah Maha Tahu, lalu kita merasa di sini misalnya kita tidak ikhlas. Aduh, kok saya pamrih ya gitu. Nah, kita punya masalah dengan Allah. Jadi kita punya masalah dengan Allah itu karena memang hati nurani, kalau istilah kita itu mengatakan demikian dalam hidup kita. Nah, maka ketika kita mengintrospeksi semua itu, hati kemudian menjadi bersih, pikiran juga menjadi bersih, perasaan juga menjadi bersih, dan tujuan-tujuan dari apapun yang kita lakukan ditujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian kita ikhlas. Nah, maka kalau itu sudah selesai, kita berada pada nafsu rodiyah. Jadi rodiyah itu kita ridho, nafsu yang ridho. Bahwa kita ridho karena kita punya masalah dengan Allah. Nah, masuk ke yang keenam, ridho nafsu mardiyah. Kalau kita sudah ridho, maka Allah pun tidak akan memasalahkan kita. Kalau kita tidak punya masalah dengan Allah, maka Allah pun tidak akan memasalahkan kita. Maka kita berada pada nafsu mardiyah. Jadi rodiyah kita ridho kepada Allah, mardiyah Allah pun ridho kepada kita. Nah, maka yang terakhir kemudian masuk kepada nafsu fitriyah, nafsu yang suci. Nah, jadi nafas itu memang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita kendalikan, kita tundukkan ya. Saya sering mengatakan nafsu itu menjadi tuan yang buruk dalam kehidupan setiap orang, tapi dia budak yang baik gitu. Kenapa? Karena kita masih memerlukan nafsu, apalagi kalau nafsu tadi ditingkatkan. Paling tidak pada diri mutmainnah gitu, bahwa kita ada dalam ketenangan. Nah, puasa ini sebetulnya sangat efektif untuk melakukan pembebasan nafsu kita dari apa yang tadi saya sampaikan. Bahwa kita kan di dalam hadis banyak sekali tuh. Kalau ada orang mancing kepada kita sehingga kita merasa layak untuk marah, kita harus mengatakan ana soim, saya puasa, sehingga nggak jadi marah. Kalau ada sesuatu yang membuat kita untuk berbohong dan kita merasa wah ini sih kecil nggak apa-apalah berbohong juga, kita harus menyadari ana soim, aku puasa. Sehingga itu semuanya ajakan-ajakan diri, ajakan-ajakan nafsu. Nafsu itu pada tingkat mutmainnah, pada tingkat rodiyah dan mardiyah sekalipun, dia bisa memveto itu. Jadi kita ingin melakukan misalnya nih, meniatkan setiap Ramadan kita tidak mau ketinggalan taraweh barang sekalipun. Tapi niat itu kadang-kadang diveto oleh nafas. Kata nafas, ya kalau kamu lagi capek, wajarlah tidak taraweh. Kalau kamu lagi banyak pekerjaan, wajarlah tidak taraweh. Sehingga otak kita tuh sering diganggu oleh nafas, juga hati, sehingga kita melakukan rasionalisasi. Oh iya ya, Allah kan Maha tahu.
karena itu aku lagi capek, aku lagi banyak kerjaan, ya sudahlah, wajar aku tidak melakukan salat tarawih. Dan yang lain, yang kebaikan-kebaikan yang lain, jadi nafsu masih mengganggu, masih mengintervensi keputusan-keputusan kita untuk melakukan kebaikan. Pada tingkat nafsu fitriyah lah, nafsu tidak lagi punya kekuatan untuk mengintervensi kita. Jadi pada tingkat ke-6 pun, rodiyah, mardiyah, nafsu masih bisa. Nah, puasa bukan otomatis kemudian pada bulan puasa itu setan diikat, gitu ya, pintu neraka ditutup. Itu tidak otomatis hadis itu. Tapi hadis itu mengatakan bahwa dengan puasa kita jaga itu nafsu-nafsu tadi itu. Kita kendalikan itu nafsu amarah dan nafsu lawamah kita tadi itu. Sehingga kalau kita kendalikan, setan tidak bisa masuk, seolah-olah terikat dia untuk mendekati kita. Untuk masuk, menggoda, mengintervensi kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau kita lupa bahwa anasoim itu di mulut atau malah lupa bahwa kita sedang puasa, kita marah, kita berbohong, kita berpikir yang buruk-buruk tentang orang lain, gibah dan sebagainya. Nah itulah setan tetap dia bebas, dia terlepas dari ikatan Ramadan itu, sehingga dia bisa masuk. Jadi pembebasan puasa, pembebasan hati, diri dulu ya, pembebasan diri melalui puasa itu kita yang melakukan perjuangannya. Usahanya di kita, bahwa puasa kita sayang sekali. Kalau hanya imsak kita dari makan, minum, dan seks saja. Karena kalau cuma itu, laisal jaza, kata Nabi, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Nah, jadi pembebasan diri yang pertama itu menjadi pangkal pertama bagi seseorang, apakah dia berhasil melakukan jalan spiritual dalam hidupnya atau tidak. Karena kalau diri itu tidak bisa dikendalikan, dia akan masuk ke dalam berbagai macam kezaliman. Dan disitulah hijab antara kita dengan Allah, walaupun kita puasa, kita salat, kita zikir, kalau nafsu tadi tidak dikendalikan, kita tetap tidak akan sampai kepada ruh atau kepada sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upaya yang paling keras itu justru pada pembebasan diri kita, pembebasan nafsu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pembebasan hati. Kita tahu hati yang saya sering kutip dari hadis Imam At-Tirmizi itu kan memiliki 4 lapisan. Lapisan terluar namanya dada. Lapisan lebih dalam lagi namanya qalb. Lapisan yang lebih dalam lagi namanya fuad. Dan lapisan terdalam namanya lub. Jadi sodur atau the breast, dada, itu tempat binatang buas, tempat nyinyir di situ, tempat fitnah di situ, tempat gibah, tempat ngomongin orang. Tidak ada satu hari bahkan 1 jam pun orang yang hidupnya mengaktifkan dadanya, yang dasarnya dadanya, selain tidak ngomongin keburukan-keburukan. Jadi seperti lalat gitu. Dia terbang nguing sampailah dia kepada sampah. Sampah ya kita tahu kotoran. Ya memang tabiatnya lalat begitu. Tapi kalau lebah dia terbang dengan tidak mikir tapi sampailah kepada bunga dia. Nah kalau bunga hasilnya adalah madu, kalau sampah kotoran hasilnya adalah penyakit. Nah kira-kira dada itu satu sepadan dengan diri kita dalam nafsu amarah tadi itu. Nah, kalau kita terus melakukan introspeksi, kita marah, kita jengkel, itu dada semua. Karena itu dada itu disebut sinar cahaya fisik. Cahaya fisik itu sangat mungkin nih saya, Mas Rozi, pakai peci, rapi, pakai baju koko, pakai batik, sarung. Kan orang melihatnya kayaknya Mas Rozi orang soleh ya, gitu. Mas Nafis orang soleh ya, gitu. Itu dada. Jadi cahaya fisik. Belum tahu dalamnya. Maka masuk ke dalam qalb. Nah kalau sudah qalb itu cahaya iman. Cahaya iman itu artinya gini. Kalau cahaya fisik, dada, pakaiannya rapi, bicaranya rapi. Nah kalau masuk kepada qalb cahaya iman, mulai hatinya bersih. Mulai hatinya tulus. Dia. Jadi ngomong sama orang apa adanya, berpikir positif pada setiap orang. Kalau ada berita-berita dia nggak langsung percaya. Karena zaman sekarang kan hoax,
fitnah begitu banyak dan mudah gitu ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, orang yang sudah pada dasarnya qalb, hati tadi itu, orang mulai waspada. Itu yang disebut dia bisa menjaga diri karena hati itu udah masuk ke dalam cahaya iman. Puasa ini sebetulnya kita masuk ke dalam hati kita, bukan solder lagi. Karena kalau masih solder kita nggak puasa nih. Karena apa puasa? Orang nggak ada yang tahu kita puasa atau enggak. Ya udah nggak usah puasa aja. Karena dasarnya dada. Tapi karena kita tahu Allah Maha tahu, kita puasa. Nah, maka puasa kita dasarnya adalah hati. Karena dia sinar cahaya iman. Nah, yang ketiga masuk ke dalam cahaya makrifat, yaitu fuad. Fuad itu masuk hati yang lebih dalam. Dia disebut cahaya makrifat karena apa? Karena orang yang sudah mengaktifkan hati lebih dalamnya, yaitu fuad, dia sudah mendapatkan pengetahuan Allah. Itu yang disebut ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Dan kita mengetahui Allah itu tidak bisa dengan pengetahuan selain pengetahuan Allah. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Araftu Rabbi bi Rabbi." Aku mengetahui Tuhan dengan Tuhanku. Aku mengetahui Tuhanku dengan Tuhanku. Tafsirnya, aku mengetahui Tuhanku dengan pengetahuan dari Tuhanku. Itu yang disebut ma'rifatullah. Gitu. Jadi tidak bisa orang mengaku ma'rifat, dia tidak memiliki atau tidak memperoleh pengetahuan dari Allah. Dan pengetahuan dari Allah itu syaratnya adalah dia melakukan syariat yang tadi kolom pertama tadi itu. Syariat harus sudah benar dulu. Lalu sodernya juga harus sudah bersih. Sodernya udah nggak lagi menjadi halaman binatang buas, halaman kezaliman, tapi dia masuk ke dalam kolom, dan kolom itu melakukan syariah sekaligus pembersihan hati. Jadi antara syariah di tingkat dada tadi itu dan dan iman di tingkat hati tadi itu, atau orang menyebutnya tarekat. Kalau dalam tasawuf antara syariah dan tarekat, dia sudah kuat, begitu kuat, maka dia akan masuk ke dalam apa yang disebut maqam ma'rifat. Disitulah kita akan mengenal Allah dengan pengetahuan dari Allah. Yang terakhir adalah jiwa atau ruh. Ruh ini adalah tingkat terakhir dari stasiun kolom ini. Kenapa? Karena ruh itu kita tahu dia bukan makhluk, dia tidak diciptakan, tapi dia ditiupkan oleh Allah. Karena itu dia milik Allah. Nah, orang yang bisa mencapai kepada sentuhan kepada ruhnya, kalau 3 di atasnya udah beres, dadanya udah beres, tidak mudah marah, tenang dia, hatinya udah bersih, tulus, dan kemudian dia memperoleh cahaya makrifat, yaitu sudah mengenal Allah dengan pengetahuan Allah. Bagaimana sih Ustadz menjelaskan pengetahuan Allah? Dia nyaris tidak bisa dijelaskan, karena dia hanya bisa dilakukan oleh para pengamal, oleh para mursyid dan oleh salik. Sama, karena itu soal asrar, bahkan sirrul asrar, perasaan-perasaan, maka dia menjadi susah untuk dijelaskan, tetapi dia bisa dirasakan. Dia bisa merasakan kehadiran Allah, dia bahkan bisa melihat berbagai macam keburukan yang ada di sekitarnya, tapi dia selalu istiqomah, koneksi kepada Allah. Nah itu kemudian kalau itu udah beres, baru orang itu bisa menyentuh ruh Allah. Ruh itu kalau secara akademik kan jiwa itu kan ada 7 juga. Ada jiwa mineral, ada jiwa tumbuhan, ada jiwa binatang, ada jiwa personal soul, jiwa personal, jiwa pribadi, ada human soul yang kelima, jiwa kemanusiaan. Nah yang 6 ke 7 adalah ada secret soul, jiwa rahasia, dan secret soul, jiwa maha rahasia. Nah sebetulnya puasa ini dari ke-7 jiwa tadi itu, jiwa itu harus seimbang. Sama, misalnya kalau diri harus kita tundukkan, kita taklukkan. Kalau hati harus kita buka supaya kita masuk ke dalam hati yang terdalam, yaitu lub tadi itu, hati terdalamnya.
setelah Fuad. Nah, jiwa itu bukan membuka atau bukan menundukkan, tapi dia harus menyeimbangkan. Jadi ruh animal kita tetap ada, tetapi kalau kita tidak seimbang, ruh binatang kita lebih dominan, maka yang terjadi adalah kita terlalu berani, kita tinggi sekali itu, yang dalam bahasa Sigmund Freud itu libidonya. Nah, hewan di bawahnya, vegetable di bawahnya, kalau dia seimbang, dia menjadi sangat natural, hidupnya menjadi sehat. Tapi kalau tidak seimbang, kurang atau lebih, dia mungkin jadi lemes, lemah gitu karena kurang, atau kalau kelebihan, dia menjadi hiperaktif gitu. Dan seterusnya. Itu ada keseimbangan. Jadi puasa ini sebetulnya efek kepada pembebasan ruh atau jiwa kita adalah menyeimbangkan seluruh jiwa-jiwa yang ada di kita ini. Nah, misalnya proses penyeimbangan itu kita mulai karena selama ini yang kita perhatikan fisik kita, sekali-kali psikologis kita perhatikan, tapi fisik sebagian besar. Bangun pagi kita langsung sarapan, langsung minum, berbagai macam makanan kita santap kan di setiap hari selain bulan Ramadan, siang, sore, sampai kemudian sore hari, menjelang malam sampai malamnya kemudian. Nah, selama ini selain bulan puasa, kita terlalu menyiapkan makanan buat fisik. Tapi makanan ruh kita menjadi miskin. Karena itu banyak orang yang sakit jiwa kan. Sakit jiwa itu bukan karena ada penyakit, tapi karena kurang makan. Nah, dalam bahasa Indonesia memang kadang-kadang keliru nih antara sakit jiwa. Sakit jiwa biasanya sakit ilmu nafas ya, ilmu jiwa. Padahal kalau jiwa itu diri, nafas itu diri, dia bukan jiwa. Kalau jiwa itu ruh atau soul. Jadi kalau saya bilang sekarang mengatakan sakit jiwa, itu sebetulnya sakit ruh gitu. Ruhnya yang tiap hari kelaparan, tidak pernah diberi makanan. Nah, maka puasa ini kita mulai menyeimbangkan diri. Kalau fisik kita selama ini dimanjakan dengan berbagai macam hiburan dan berbagai macam makanan, sementara ruh kita hampir tidak pernah kita berikan makanan. Sholat kita mungkin setelah Assalamualaikum, kita boro-boro ingat zikir, kita loncat langsung mikirin dunia kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Zikir kita baru Allahumma antas salam wa minkas salam. Tidak sampai selesai, tidak sampai baca Al-Fatihah, apalagi ayat kursi, apalagi baca tasbih, tahmid, tahlil, kita sudah nggak keburu. Kita bilang ada yang nunggu, ada kerjaan, dan seterusnya. Jadi seluruhnya adalah persoalan-persoalan jasmani kita yang kita perhatikan. Nah, puasa menjadi fasilitas yang sangat efektif buat kita untuk memberikan makanan ruh kita. Karena makanan ruh tadi adalah bagaimana kita melakukan supaya ruh kita itu mengalami proses pendekatan diri kepada Allah. Karena dia milik Allah dan dia dulunya karena milik Allah, kalau dia sekarang ini jauh, dia menderita. Maka kalau proses pendekatan diri kepada Allah terus, maka dia semakin bahagia dan semakin kuat. Iya. Jadi zikir, taraweh, dan puasa tentu ini memberikan satu efek positif pada proses taqarrub ruh kita kepada Allah. Sehingga ruh itu mengalami penguatan. Nah, penguatan ruh itu hati-hati nih. Kadang-kadang kita puasa lemes nih ya, apalagi ini udah jam pukul 4 lebih ini. Udah lemas, suara udah mulai kurang jelas gitu ya. Apalagi yang kepala 5 ke atas gitu. Udah supaya gitu. Tetapi hati-hati, itulah godaan atau kelabu atau penipuan. Karena sengaja memang fisik kita dibikin lemah supaya ruh kita kemudian tidak kuat. Nah, sebetulnya pada saat sekarang kita tadi lemah yang saya katakan tadi itu, ruh kita sedang memproses diri mengalami berbagai macam kekuatan. Nah, kekuatan ruh itu nanti efeknya pada fisik juga. Fisik kita jadi sehat, psikologis kita, mental kita juga jadi sehat. Karena sakit ruh itu atau ya sakit jiwa itu, dia sebetulnya sakit kehidupan itu keseluruhannya.
Orang tidak lagi tidak punya sensitivitas terhadap kalau dia melakukan kesalahan, ya sama saja, tidak seperti tidak melakukan kesalahan. Nah itu hati dan jiwanya itu udah mulai sakit. Karena itu ada cerita yang cukup unik dari seorang sahabat tentang hati dan tentang jiwa. Dia setiap hari hidupnya gelisah terus, gelisah, resah, nggak bisa tidur itu. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku gelisah. Aku kenapa nih nggak bisa tidur segala macam. Kata Rasul, coba kamu zikir setelah sholat. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Oke, dia pulang, dia zikir terus. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, tetap aja dia gelisah. Tetap dia nggak keruan gitu hatinya. Jiwanya goncang. Datang lagi kepada Rasulullah. Rasul, aku udah melakukan saran, tapi aku nggak berubah nih, tetap aja gelisah, tetap galau dan sebagainya. Kamu tambah coba, selain zikir, kamu bangun malam, sholat tahajud, baca Quran. Dia pulang, dia lakukan saran Rasulullah, tapi tetap aja setelah seminggu dan masih gelisah dia. Gelisah mikirin hartanya yang banyak bagi orang kaya. Gelisah mikirin bagaimana dia pengen punya banyak harta bagi orang miskin. Jadi ada aja yang dipikirkan. Gelisah bagi orang yang mikirin anak-anaknya, karena anaknya ada 12. Dia pikirin gitu, ini gimana sih bungsu segala macam. Yang nggak punya anak juga gelisah mikirin kok nggak punya anak terus gitu. Jadi selalu saja, bukan karena yang pikiran itu yang kita buat sendiri gitu ya, karena kita tidak pasrah kepada Allah. Gelisah, akhirnya datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku udah lakukan saranmu. Bangun malam zikir udah, bangun malam udah, baca Quran udah, tahajud bahkan aku udah. Tapi kok aku tetap gelisah. Apa kata Rasul? Kau berdoa kepada Allah, minta sama Allah supaya Allah mengganti hatimu. Karena hatimu itu udah rusak. Nah, saya bicara hatimu itu nanti nyambung kepada jiwa. Karena ruh itu, kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku kepada manusia yang sudah berusia 4 bulan dalam janin, dalam kandungan ibunya, dan sejak itulah manusia memiliki potensi mendengar, melihat, dan memahami gitu. Tapi sebetulnya ruh Allah itu ditiupkan ke kita itu di mana? Nah, ruh Allah itu ditiupkan ke hati kita yang terdalam, yang tadi saya sebut setelah fuad itu ada lub. Jadi ruh Allah itu dia berdiam di dalam lub hati setiap orang. Karena itu orang yang belum bisa membersihkan lapisan hatinya, sodrnya masih kotor, kolobnya masih kotor, fuadnya bahkan belum bisa, egonya belum hilang, dia belum bisa merasakan adanya ruh Allah. Jadi orang yang sudah pada lub Allah, pada lub atau hati terdalam kita lah, kita bisa berdialog dengan Allah karena Allah ada hingga di dalam hati terdalam kita. Itulah kata hadis kursi, itulah yang dijelaskan dalam hadis kursi. Kata Allah, bumiku tidak sanggup menampungku, langitku juga tidak sanggup menampungku. Tapi yang sanggup menampungku adalah hati hambaku yang beriman. Hati di situ adalah lub. Jadi la yasa'uni ardi wala samai, bal yasa'uni qalbu abdil mu'min. Tetapi yang bisa menampungku adalah hati hamba-hambaku yang beriman. Nah, kita akan tanya, loh, bagaimana kita merasakan adanya Allah, kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Karena hati kita masih pada lapisan terluar. Belum lapisan jangankan misalnya lub, fuad, qalb aja kita belum. Kita masih dada terus. Apalagi sekarang entertainment itu makanan dada semua itu. Jadi ngomongin keburukan orang gitu ya, fitnah orang jadi laku gitu. Untuk kalau kita buka YouTube channel yang followersnya itu jutaan itu isinya apa gitu. Kalau bukan lapisan dada semua. Karena kalau kita masuk ke dalam lapisan hati aja, kolom itu udah kurang subscribernya. Karena sedikit orang artinya yang bisa tembus dari dada itu. Tapi kalau urusan dada, kata nafas, bener kamu, terus aja dia dimainkan gitu.
pikiran. Nah, kan dada itu kan tadi diintervensinya langsung oleh nafas, dan nafas itu bahasa simbolik, metaforik. Bahasa kasarnya, sederhananya kira-kira itu iblis, setan. Dia masuk ke dalam aliran darah kita, dia masuk ke dalam cara berpikir kita. Makanya upaya-upaya rasionalisasi dari salah menjadi benar, dari benar menjadi salah karena kita rasionalisasikan, itu sebetulnya cara kerja iblis melalui cara berpikir kita. Nah, kalau kita sampai kepada nafas yang suci, paling tidak mutmainnah, lalu hati kita paling tidak nyampe kepada fuad, karena puasa ini menghantarkan diri kita kepada ma'rifatullah. Lalu jiwa kita nyampe kepada secret soul, jiwa yang suci, karena jiwa yang suci itu artinya kita udah merasakan Allah hadir dalam hati kita, dalam lub kita. Maka kata Allah, upaya kamu berpuasa ini sudah benar. Kamu sudah mi'raj, sudah mencapai kepadaku. Makanya ada simbol Lailatul Qadar dan sebagainya. Lailatul Qadar itu memang ya bisa kita jelaskan, tapi sebagian penjelasan itu tidak sesuai dengan substansi yang sebenarnya. Karena Lailatul Qadar yang sebenarnya itu dialami, dirasakan, dan orang yang mengalami dan merasakannya, selain dia juga tidak bisa menjelaskannya, dia juga tidak mau menjelaskan atau mengaku dirinya mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang memperoleh Lailatul Qadar, dia akan tawadu, tidak akan sombong, mengumbar bahwa alhamdulillah tanggal 27 Ramadan kemarin tuh, waduh saya tenang banget zikir, saya tahajud nggak berhenti selama puasa, habis sudah rontok udah. Percuma itu. Jatuh dia kepada nafsu la'amarah bisu gitu kan, tidak lagi malah di nafsu mutmainnah. Jadi memang kita ini wacana, bicara spiritualitas tidak apa-apa, kita bicara wacana, tetapi kebenarannya adalah kalau pada saat kita menjalaninya, pada saat kita melakukan laku lampah spiritualnya. Nah, ruh tadi itu tingkat terakhirnya yang saya tutup Mas Roji sebelum diskusi. Yeah. Jadi Allah akan ada di dalam setiap orang, tapi Allah itu adanya di dalam lub setiap orang. Lub itu dalam bahasa lain, ketika Nabi Adam berdoa ingin memperoleh Ka'bah, karena Nabi Adam kan pada saat di surga tawaf bersama para malaikat mengelilingi arsy Allah. Ketika di bumi ini tidak ada arsy Allah. Adam rindu, kata Allah, bikin aja kamu arsy mini. Nah, maka Ka'bah itu arsy mini. Nah, orang-orang yang beribadah di Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam, lalu direnovasi oleh Nabi Ibrahim, disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Itu kan pahalanya besar sekali salat di Ka'bah itu, di Masjidil Haram. Nah, sekarang kita orang Indonesia, kita bilang rugi dong. Gitu. Ini orang Arab, gampang satu kali sholat 100.000 rakaat pahalanya dengan kita sholat di sini. Gitu. Kata Allah, aku juga menciptakan Ka'bah yang portable, yang di situ ada aku. Apa itu? Lub tadi, hati. Gitu. Maka kita sampai, mudah-mudahan kita sampai kepada lub tadi itu, maka menyatu di situ hati, lub, kemudian ruh yang suci ada, dan kita bisa berdialog dengan Allah. Dan saat itulah kata Allah, sudah, akhiri puasamu, jangan terus-terusan, 1 Syawal kamu haram berpuasa, tapi kamu merayakan pertemuanmu dengan aku dengan cara kembali kepada manusia, bersalaman kepada manusia, berlebaran kepada manusia, bermaaf-maafan kepada manusia. Karena puncak terakhir yang akan terlihat seseorang yang saleh yang sampai kepadaku adalah bagaimana muamalah ma'annasnya terlihat sangat mulia, sangat bagus. Jadi itulah kira-kira Mas Rozi, efek pembebasan dari puasa yang berkaitan dengan diri, hati, dan jiwa. Saya kira sebagai pengantar itu. Terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kalau kita membayangkan tahap akhirnya di mana kita mencapai ketenangan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, itu memang itu puncak kebahagiaan. Tetapi memang perjuangan menuju ke sana itu yang memang harus melewati banyak kerikil, melewati banyak cobaan. Nah, puasa ini adalah bagian dari salah satu yang bisa membebaskan diri kita yang
jalan kita menuju ke sana, menuju ke Tuhan. Selain itu betul-betul membebaskan jiwa dan diri kita, menemukan sebetulnya Tuhan di dalam diri kita. Itulah makna dari apa yang disampaikan Pak Nafis tadi barusan. Dan apa namanya, kita masuk kepada apa ini, pertanyaan ini banyak sekali Pak Nafis, pertanyaan. Saya kira mudah-mudahan waktunya cukup. Sebentar ini saya masuk ke Pak Ilham Sopu. Ilham Sopu ini dari Paloy Manda. Ada hadis yang sering dikutip Cak Nur, Pak Nafis. Istafti nafsak, istafti kolbak. Apa perbedaan di sini antara nafsak dan kolbak? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih ya. Jadi nafas itu sebetulnya sudah pada tingkat yang tinggi yang tadi saya jelaskan, bukan nafas tingkat bawah. Jadi paling tidak nafas di situ pada tingkat nafas mutmainnah. Kita sudah berada pada kebenaran dan kita memiliki ketenangan. Jadi coba kedirian kita yang sudah pada mutmainnah tadi itu bisa menjadi standar perilaku dan menjadi sumber dari apa yang akan kita lakukan. Tanya aja pada dirimu, gitu kan. Nah, tanya pada dirimu itu maksudnya sudah pada minimal pada diri mutmainnah. Yang lebih bagus adalah diri rodiyah, mardiyah, dan fitriyah tadi itu. Tanya kepada diri sucimu, gitu. Yeah. Dirimu yang tulus, yang pasrah kepada Allah itulah, coba tanya. Kadang-kadang kan orang kan biasa kayak gitu tuh up and down juga. Jadi ada orang sudah berjuang selama puasa, mungkin dia sampai ke rodiyah, mardiyah. Tapi pas bulan Syawal dia jatuh lagi pada amarah. Tetapi kalau kita terus-terusan tanya pada dirimu, kita ada di mana sih? Ada di amarah, lawamah, mulhamah, atau mutmainnah. Gitu. Itu tanya pada dirimu itu sebetulnya bisa berarti kamu sebetulnya sedang berada di mana, di tingkat apa. Gitu. Kalau kolbak, nah itu paling tidak pada tingkat kolb atau hati yang menjadi cahaya iman tadi itu. Kenapa? Karena dia sudah di situ ada ketulusan, ada kebersihan. Coba kalau kau bersih hati, tanya pada dirimu, kamu mau ngomong ini, mau ngomong itu, coba tanya. Kamu melakukan ini, melakukan itu, coba kembalikan ke hatimu. Nah hatinya itu, karena tadi kan hati terluar namanya sodar. Hati yang lebih dalam dari sodar itu namanya kolab yang biasa kita kenal. Itu di situ sudah bagus, ada kebersihan, ada ketulusan, ada husnuzan di situ. Yang lebih baik lagi kalau ketika kita kembali tanya kepada hatimu adalah tanya kepada fuadmu, karena fuad itu berdasarkan pengetahuan Allah. Dan yang lebih hebat lagi pada lubmu. Itu tergantung kita. Kalau kita manusia pada umumnya kita sudah melakukan puasa, hati kita lah, kolab kita. Tapi dia kalau sudah melakukan satu aurad yang sudah cukup efektif ya, menjalankan berbagai macam kebaikan, baik sosial maupun spiritual, mungkin fuadnya yang dia jadikan dasar. Kan beda-beda ya. Jadi misalnya fisik kita, fisik dan hati kita lah bagian terluar 1, 2 itu. Kita kan misalnya contoh wudhu kita nih, kita punya wudhu. Terus kita batal. Batal itu kan fisik ya. Ada kentut gitu kan, segala macam itu fisik. Tapi kalau orang pada tingkat fuad, itu tidak fisik lagi. Karena selamanya dia berwudu. Dia saat kapanpun secara syariah dia batal, dia langsung wudu dia. Maka ketika dia mau sholat, kalau dia mengatakan, aduh aku batal, itu bukan batal wudu seperti kita. Tapi batal bahwa dia sesaat tidak mengingat Allah, sesaat dia melupakan Allah, itu batal. Jadi orang yang makrifat, batalnya beda dengan kita. Nah itu juga kembali kepada hatimu, tanya pada hatimu, itu beda-beda. Kalau misalnya tanya pada hatimu, oh aku ya batal, harus wudhu lagi. Nah itu orang pada umumnya. Tapi kalau udah pada fuad, tanya pada hatimu, ya astagfirullah, aku tadi lupa akan Allah. Wudhunya dia nggak batal, dia punya. Nah kalau sudah pada lub, dia sudah menyatu dengan kebenaran itu sendiri. Karena itu nafasnya, perilakunya, itu sudah mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kembali kepada diri, tergantung kita ada di mana. Karena itu pertanyaan kita itu orang-orang jahat, dia pernah nggak kembali kepada diri? Kembali, cuma kepada dada dia gitu, bukan kepada hatinya itu dada, bukan kolom gitu. Atau dirinya itu amaroh, kembali kepada dirimu, kembali ke nafsu amaroh, makin marah dia, makin dendam dia. Memang kalau dipikir-pikir orang itu emang kurang ajar ya, itu kembali ke diri itu. Jadi kembali ke dirimu itu, kembali ke diri yang amarah. Mencari ini, mencari apa justifikasi. Iya, gitu. Jadi hati-hati. Makanya kajian ini menjadi sangat penting untuk kehidupan keseharian kita. Karena ya banyak lah. Ini ada contoh menarik yang lupa saya pernah saya sampaikan enggak. Itu orang saleh, seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Lalu datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu orang saleh itu dipersilakan duduk oleh Ali. Tiba-tiba pas duduk jatuh, dan berdarah. Oleh Ali dibantu, dibersihkan lukanya segala macam. Lalu kata Ali, semua musibah besar atau kecil adalah untuk menghapuskan dosa. Lalu kata sahabat tadi, ini musibah yang aku tadi alami berarti untuk menghapuskan dosa juga. Iya. Loh, emang dosa aku apa? Kata Ali, dosamu itu kamu tidak baca bismillah ketika kamu mau duduk. Oh ya? Iya. Orang saleh seperti kamu, dia bilang, mau duduk tidak baca bismillah aja, itu dianggap dosa oleh Allah dan langsung ditegur oleh Allah. Kata sahabat, itu banyak orang tidak baca bismillah tuh, melakukan apa-apa, biasa aja itu nggak ditegur oleh Allah. Orang itu belum saleh kayak kamu. Jadi semakin disayang oleh Allah, kita semakin langsung ditegur kalau kita salah. Yeah. Maka coba, orang yang paling disayang Habibullah siapa? Nabi Muhammad. Tapi hidupnya coba paling menderita dia. Makanya Rozi nggak sanggup itu menjadi Habibullah karena sedikit salah aja langsung ditegur gitu. Bisa. Ini sama. Ya kita kembali kemana nih? Orang saleh, salah sedikit ditegur. Orang awam apalagi yang banyak maksiat dibiarkan aja karena dia udah kebal gitu kan, udah terlalu jauh. Jadi Allah, kalau Allah sayang kepada hambanya, dan banyak kan para kekasih atau orang-orang disayang oleh Allah, orang-orang yang sabar, innallaha yuhibbus shabirin, orang-orang yang adil, innallaha yuhibbul muqsitin, dan seterusnya banyak itu langsung ditegur oleh Allah. Jadi ketika orang itu mendapatkan musibah, itu bisa jadi dia naik pangkat, bukan ujian, bukan lagi ujian, tapi dia naik bukan cobaan dalam pengertian menghilangkan dosa, tapi dia untuk mengingatkan supaya dia lebih suci lagi, lebih saleh lagi. Nah, kembali kepada diri, kepada hati, kita ada di mana nih posisinya? Yeah. Kalau pada orang yang soleh, nah jadi benar. Makanya jangan aneh juga, ada orang puasa marahnya makin jadi, nyinyirnya makin jadi, dan seterusnya ngomongin orangnya makin jadi, karena kembali kepada diri amaroh, nggak ikut puasa, diri amarohnya, juga saudaranya, dadanya nggak ikut puasa. Saya kira itu Mas Razi. Oke. Saya langsung saja, ini masih ada lagi, ada banyak sekali. Saya mau yang kedua dari Anhar Abimanyu. Apakah proses pengendalian nafsu terhadap korelasinya dengan kemampuan intelektual seseorang? Nafsu dan intelektualitas. Iya, nafsu itu bisa masuk. Jadi dia kadang-kadang seorang intelek yang banyak ilmunya, dasarnya bisa nafsu. Gitu. Tapi intelek yang kita sebut rasional itu kan ada ukuran-ukurannya. Yeah. Dalam mungkin pertanyaannya maksudnya ini, rasional itu ada ukuran-ukuran, ada satu atas standar yang kita bisa pakai. Nafsu juga punya ukuran standarnya, tapi ukuran dan nafsu standar itu memang kalau kita benturkan dengan rasionalitas, dia tidak masuk. Ada orang bilang, dia kok bisa marah gitu ya? Tidak rasional betul gitu kan. Bagi seorang intelek dia memang tidak rasional betul gitu. Coba dalam hidup kita banyak yang tidak rasional terjadi loh. Ibu membunuh anaknya, rasional enggak? Tidak rasional, tapi terjadi kan. Yeah. Terus hubungan ayah berhubungan sama anaknya banyak, nauzubillah min zalik. Kita bilang tidak rasional, tapi itu nafsu gitu.
Jadi begitu hebatnya nafsu, dia bisa mempeta, bisa mengintervensi yang rasional, apalagi perasaan-perasaan kemanusiaan dan ketuhanan, itu bisa hilang oleh nafsu. Nah karena itu, kita harus memiliki standar yang lebih tenang tadi itu. Kalau kita udah mulai aktif gitu, lalu nafsu mutmainah kita juga udah mulai kita miliki, lalu apa namanya ruh kita juga sudah mulai pada ruh yang seimbang gitu. Kita memiliki human soul paling tidak, karena human soul itu dasarnya kasih sayang. Kalau personal soul itu dasarnya egois, dia bisa jadi dia tadi yang marah-marah itu personal soul. Nah kembali ke hubungan antara apa tadi nafsu sama rasional, ini hebatnya nafsu. Ini hebatnya nafsu. Tadi kita bilang itu nafsu, kadang-kadang tidak rasional. Tapi nafsu bisa masuk ke hal-hal yang bersifat rasional, bahkan ke hal-hal yang sifatnya spiritual. Apa kata nafsu? Kamu hebat. Udah, itu orang-orang di depan kamu tuh bodoh semua itu. Itu nafsu. Walaupun itu kemudian menggunakan dasar pengetahuan. Kan godaan terakhir, godaan tertinggi pada orang yang pinter, pada seorang cendekiawan adalah dia merasa cendekiawan, dia merasa pinter. Itu nafsu. Itu nafsu itu bisa masuk membayang-bayangi berbagai macam. Kan nafsu itu kayak misalnya itu kayak iblis dialog sama Allah kan, yang kata iblis, qala rabbi lima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi jami'a. Ya Allah, karena engkau telah mengutukku, izinkan aku untuk menggoda, menggelincirkan semua orang di muka bumi ini. Dengan cara apa? La uzayyinanna lahum, dengan cara membuat seolah-olah yang buruk itu jadi baik, seolah-olah yang jahat itu jadi baik. Itu rasionalisasi. Yang bisa melakukan rasionalisasi adalah para intelektual gitu. Jadi si iblis bilang, biarkan aja itu orang-orang pintar, gampang kok aku gelincirkan. Dengan cara apa? Dia bisa melakukan rasionalisasi keburukan-keburukan yang dia lakukan, keburukan-keburukan yang penguasa lakukan supaya dia dapat jatah uang dan jabatan dan sebagainya, itu bisa dia lakukan gitu. Itulah cara iblis bekerja. Tapi terakhir kata iblis apa? Kata Allah, silakan aja gitu. Kalau kamu mengganggu. Tapi kata Allah, kata iblis, tapi aku nggak sanggup menggoda illa min ibadakal mukhlasin. Tapi aku tidak bisa menggelincirkan orang-orang yang mukhlas. Bukan mukhlis di sini. Karena kalau mukhlis, egonya masih ada. Saya ikhlas, Mas Alwaji ngomong kayak gini. Itu kan masih ego. Tapi kalau mukhlas, dia sudah dibuat ikhlas oleh Allah. Dia sudah nggak mikirin lagi yang sifatnya duniawi, apakah akan dapat cobaan atau akan dapat reward atau punishment. Tapi dia sudah pasif karena dia sudah pasrah kepada Allah. Iblis tidak sanggup menggelincirkan orang-orang yang mukhlas. Nah, pada tingkat mukhlas inilah ego tadi, nafsu tadi itu bergelimpangan dia tidak sanggup lagi mendekati orang-orang yang mukhlas. Nabi Yusuf ketika berhasil melewati Zulaikha disebut dari hamba-hambaku yang mukhlas. Dan banyak lagi disebut orang-orang mukhlas. Itulah kira-kira Mas Yozi, antara hubungan dan antara saling intervensi biasanya, tapi nafsu punya 1000 akal ya, untuk melakukan veto dan intervensi. Gitu. Oke. Iya. Saya langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Mbak WK. Ini merespon penjelasan Pak Nafis tadi. Jadi puasa itu dapat mengobati ruh kita ya Pak Nafis, itu satu. Yang kedua, pendekatan pada Allah hanya pada Ramadan sajakah? Melihat fenomena sekarang, takarrub hanya terjadi di Ramadan. Ya, menarik nih Mbak WK ya. Jadi ya puasa menyehatkan 3 hal penting kita. Jasmani, nafsani dan ruhani. Nafsani itu mental, emosional, spiritual. Jasmani fisik. Puasa itu biasanya kalau para ulama membagi tiga bagian, 10 hari pertama, kedua, ketiga. Nah, puasa juga efektif untuk menyehatkan 10 hari pertama, menyehatkan fisik kita. 10 hari kedua, menyehatkan diri atau mental kita, atau nafsu kita tadi itu. Nah, puasa ketiga, ruh kita sehatkan.
Makanya ada tadi kita berjumpa dengan Allah melalui metafor atau simbol Lailatul Qadar. Jadi menyehatkan semuanya. Makanya kata Nabi, sumu tasihhu, seperti yang awal kita jelaskan ya, berpuasalah maka niscaya kalian akan sehat. Artinya komprehensif sehatnya. Nah lalu kemudian apakah hanya bulan puasa sesuatu dilakukan secara efektif tadi itu untuk menyehatkan, pendekatan diri segala macam? Tidak. Para sufi, para nabi, dia menjadikan semua hari bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu bukan hanya pada saat puasanya malah. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak orang terlihat dia puasa, sebetulnya dia nggak puasa. Sebaliknya banyak orang terlihat tidak puasa, sebetulnya dia puasa. Nah, jadi di hari-hari lain selain Ramadan, puasa substantif dia lakukan. Misalnya dia jaga matanya. Kan itu menjaga mata, telinga, mulut, tangan, kaki, pikiran, hati, dan sebagainya. Itu kan justru terjadi di setiap bulan, di setiap hari. Cuma memang Allah memberikan fasilitas yang lebih di bulan Ramadan. Jadi bagaimana kita melatih diri supaya kayak training gitu. Kayak bulan kan disebut madrasah ruhani kan, puasa itu. Atau training ruhani, training kehidupan lah. Itu training itu kan orang yang berhasil, seorang trainee yang berhasil kan bukan pada saat dia melakukan trainingnya, tapi setelah trainingnya dia aplikasikan hasil-hasil dari trainingnya itu. Gitu. Jadi hasil-hasil, tapi tetap aja dengan kasih sayang Allah, Ramadan banyak sekali fasilitas yang efektif oleh Allah berikan. Tapi di hari lain Allah tetap memberikan kesempatan banyak juga sebagai fasilitas untuk menjadikan diri kita, jiwa kita mengikuti training, salat waktu itu sama. Gitu. Lalu puasa Senin Kamis itu sama, gitu, fasilitas dari Allah. Zikir setiap ada sholat, gitu kan, dan seterusnya, dan tahajud setiap malam, gitu. Itu sama. Gitu. Jadi sebetulnya puasa ini tambahannya puasa Ramadan aja. Karena apa? Karena kalau tidak diwajibkan banyak orang yang melalaikan. Yang diwajibkan aja masih ada yang melalaikan. Tetapi efeknya dan puasa itu kalau kita baca ayat tentang kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa itu justru terjadi diwajibkan pada semua kaum terdahulu sebelum kaum Nabi Muhammad. Kita kenal orang Yahudi, orang Nasrani juga berpuasa. Apalagi orang Hindu, orang Buddha juga berpuasa. Mereka para wali sekarang itu kalau mereka ingin berkomunikasi langsung dengan Allah, biasanya puasa 40 hari. 40 hari itu di bulan bukan bulan Ramadan. Lalu orang-orang yang berhasil puasa 40 hari itu biasanya bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Kita berpuasa sebulan, itu kata Allah kan la'allakum tattaqun. Semoga aja di puasa sebulan itu kamu bisa meraih predikat orang yang bertakwa. Semoga loh, artinya banyak orang yang nggak berhasil gitu kan. Dan takwa itu tingkat terakhir dalam proses keberagaman kita. Kata Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran, orang yang muttaqin itu disebut man of God. Dia manusia Tuhan. Itulah puncak dari buah berpuasa kita. Kita menjadi man of God, kemana-mana kita mengingat apakah apa yang aku akan lakukan, apa yang aku pikirkan, apa yang akan aku katakan, itu mengandung keburukan enggak? Memberikan efek buruk enggak buat orang lain dan buat diriku. Kalau itu ada, aku tidak jadi ngomong. Itulah esensi orang-orang yang muttaqin. Saya kira itu Mas Uji. Iya, waktu kita sebetulnya hampir 5 menit, tapi masih ada beberapa, kita masih bisa lewat Pak Nafis. Kalau masih berkenan kita masih bisa lewat. Ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Sebetulnya ini sama dari Rika Waces. Ini pertanyaannya masih soal puasa menjadi obat mental health ya. Mungkin singkat saja. Iya, itu kan yang disebut penyakit mental itu kan penyakit yang muncul pada kehidupan seseorang, mungkin bisa karena ketergesa-gesaan, karena tidak sabar, karena berbagai macam masalah peristiwa yang terjadi pada dirinya, sehingga melahirkan perilaku-perilaku yang tidak seperti pada umumnya. Nah, puasa itu kan sebetulnya mendidik kita
untuk berperilaku menjalani hidup tidak sesuai dengan pada umumnya. Yang tadi saya sebut tadi itu. Kita sahur pukul 4. Kebiasaan kita pukul 4 dan ngapain kalau bukan bulan Ramadan? Tidur nyenyak gitu kan. Tapi kita diminta puasa itu banyak barokah, sahur itu banyak barokah. Sehingga kita hampir saja diwajibkan melakukan sahur itu. Supaya kemudian tidak habis nih energi kita pada saat kita berpuasa di siang hari. Jadi mental health itu sebetulnya efektif sekali cara penyembuhannya melalui puasa. Dan tentu saja dengan cara-cara berpuasa ini banyak cara yang dilakukan oleh para ahli. Kalau kita pernah ke Suryalaya misalnya, orang-orang yang kena narkoba segala macam, itu kan selain dibangunkan tengah malam, diguyur pakai air karena biar dia segar, lalu kemudian mandi dan berwudu, lalu kemudian sholat malam dan berzikir, mereka juga untuk beberapa penyakit yang sudah cukup berat diharuskan berpuasa. Supaya apa? Supaya dia ketika ya misalnya mental health yang berkaitan dengan karena adanya keinginan untuk mengkonsumsi narkoba segala macam, itu juga kan sama. Itu soal sakit mental. Karena sesuatu yang tidak sehat, yang merusak hidupnya, kok dia mengkonsumsinya. Nah, itu mentalnya berarti ada masalah. Karena itu puasa melakukan sesuatu di luar kebiasaan kita. Kalau kita melakukannya dengan imanan wahtisaban, kata hadis Nabi, kita lakukan ini karena ketaatan kita kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, karena Allah Maha Pencipta, Maha Tahu, itu pasti ada manfaat dan pasti efeknya positif buat kehidupan kita. Wahtisaban, dan yang membuat kita introspeksi ke dalam. Kenapa kita misalnya begitu berat, lalu kemudian agak protes, kenapa sih ini, kenapa ini, nggak biasa yang kita lakukan yang tidak biasa tadi itu. Nah maka dengan iman dan wahtisaban tadi itu menyadari bahwa kita ini manusia lemah, bahwa kita ini sedikit dirubah saja dari kebiasaan A kepada kebiasaan B, kita menjadi kelimpungan, kita menjadi seolah-olah merasa beban. Nah kalau puasa kemudian menyadari karena dasarnya itu, maka bisa kemana-mana. Bukan hanya tadi kan hati, jiwa, tapi health, mental health itu kan dalam bahasa Arab disebut sakit diri, mental health itu. Yang tadi saya sebut ada 7 tingkatan itu. Dan terapinya adalah, kalau kadang-kadang memang orang pada umumnya dibilang terapi dalam agama itu loncat dia, suruh zikir, suruh sholat, macam. Tapi sebetulnya ada dasar-dasar awalnya, yaitu apa? Yaitu bahwa pada saat orang sakitnya sudah begitu akut, memang pilihannya dia harus radikal, pengobatan radikal. Samalah kayak pernah ada orang konsul, Pak, saya sudah nggak mencintai istri saya, gimana caranya ya? Kata para psikolog, kata psikolog yang datang itu, ya Bapak cintai aja istrimu. Justru itu problemnya, saya nggak mencintai istri saya. Iya Bapak cintai istrimu. Itu kan itu kan jumping kan. Orang itu masalahnya, saya disuruh itu. Nah ini juga sama. Pak saya gelisah, zikir aja gitu. Pak saya sholat aja, puasa aja. Nanti kamu lakukan aja. Kamu usahakan, cari yang baik kepada istrimu. Kalau sudah nggak ada ya berarti sudah. Nah tapi dalam hal tadi itu, kami lakukan itu sesuatu yang diperintahkan itu, justru itu saya malas sholat. Ya kamu sholat dong. Kayak ada orang, gimana caranya ya Pak? Justru caranya sholat. Ya saya malas sholat. Ya kamu caranya sholat gitu. Kalau kamu mau tenang dan mau zikir. Jadi secara mental, hal-hal kayak gitu memang perlu. Saya takut Pak, caranya gimana saya lewat ke sana? Ya kamu harus berani. Justru itu Pak masalahnya, saya nggak berani gitu. Nah itulah dulu perlu dialog yang sifatnya lebih bebas, sehingga orang bisa menemukan sendiri, oh iya saya harus berani. Dia sendiri yang nanti menyimpulkan, oh iya sholat. Saya kira beberapa hal ya, kalau kita kaji memang panjang, tapi saya kira itu sementara Mas Rudi. Iya mungkin bisa singkat-singkat, ini masih ada beberapa pertanyaan. Paris Abian, saya berurutan saja karena berdasarkan pertanyaan yang masuk. Paris Abian,
bagaimana upaya agar bisa menghidupkan dan memelihara agar nafs tidak terlalu yoyoing atau lebih ajak, dan perlu bimbingan seorang mursyid. Ya, ya Perlukah singkatnya gitu? gini, memang Dan dalam atau perlukah? Nah, ya. ya, satu dulu ya Mas Tuju ya, ini ya. Memang secara spiritual perjalanan kita itu memerlukan seorang mursyid. Tapi secara umum saja, mursyid kita bagi orang yang hidup pada umumnya adalah pengetahuan kita. Jadi pengetahuan yang kita sudah kuasai itu dialah sebetulnya mursyid kita yang pertama kali. Maka ada istilah kan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu mursyidnya atau petunjuknya atau imamnya perbuatan. Gitu. Karena apa? Karena secara hidup pada umumnya, artinya hidup yang sehat pada umumnya, kita untuk hidup sehat secara umum, semuanya pengetahuan kita udah cukup. Yeah. Gitu. Jadi persoalannya kan tadi, ada kita tahu itu benar, tapi kita susah melakukannya. Kita tahu itu salah, tapi kita susah untuk menolaknya. Nah itu baru perlu peningkatan spiritualitas yang lebih ajak lagi gitu, ke atas. Mursyid adalah kayak kita, kalau tadi nafas betul memang perlu seorang mursyid, tapi kita lakukan tahap pertama dulu, pengetahuan kita aja yang kita jadikan mursyid. Tahap berikut memang kalau kita mau masuk ke alam spiritual yang begitu luas, sama dengan kita kalau mau ke Amerika, kita baca itu peta Amerika, lalu kita ke Amerika, kemungkinan kesasar nggak kita dengan peta itu? Sangat mungkin kita kesasar. Pas kita datang ke teritorialnya, kok beda ya sama yang di peta. Satu orang lagi, saya belum pernah ke Amerika, saya telepon, saya menunjuk guide yang biasa atau orang Amerika yang biasa dan kenal Amerika. Kira-kira saya kesasar nggak dengan guide? Dijamin tidak kesasar sesuai dengan yang kita mau, karena dia sudah tahu semua. Guide itulah dalam dunia spiritual, dia sudah mursyid. Saya kira itu Mas Uzi. Ya, oke. Dari Sofyan Tamrin, mungkin bisa dijelaskan tanda-tanda aktualnya ruh yang ditiup dalam diri. Ya, ya Allah ketika wanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepada manusia. Sebetulnya kan kita masih di alam janin tadi itu. Dan yang bisa menangkap ruh Allah itu tadi yang saya sebut hati kita. Jadi semua nih bahkan bukan hanya apa yang ada dalam diri kita, langit, gunung, laut menolak semua kan amanat dari Allah. Tapi manusia menerima ruh Allah tadi itu, yaitu bisa efeknya bisa berupa amanat tadi itu, karena manusia memiliki hati. Dan hati tadi berlapis-lapis. Tidak semua hati di lapisan 1, 2, 3 dia belum bisa. Bahkan pada lapisan ketiga pun ma'rifat, dia baru mengenal Allah. Ya. Tapi pada hati tingkat terdalam, lub, disitulah Allah sudah ada bersama kita. Jadi kalau Allah mengatakan aku lebih dekat dari urat nadimu, itu sebetulnya karena ada di dalam lub kita. Cuma kita belum bisa mengaktifkan lub kita. Jadi kalau kita tadi mengaktualkan bagaimana secara aktual ruh Allah tadi dalam hati kita itu sehingga bisa menyinari semua kehidupan kita, ya aktifkan lub kita dulu. Lub kita aktifkan sehingga dia nilai-nilai spiritualitas yang ada dalam lub kita itu dia akan menyebar ke semua organ tubuh kita sehingga semua yang lahir dari organ tubuh kita mencerminkan nilai-nilai spiritualitas. Saya kira itu Mas. Oke, berikutnya dari Fajar Mustashe, bagaimana caranya kita keluar dari cangkang-cangkang yang memberikan asupan dada? Karena di dalam ritual peribadatan, kadang kita juga belum sampai pada untuk mi'raj kepada Allah. Ya, itu ada buku bagus ya, ditulis oleh Profesor Robert Fraser, berjudul Heart, Self and Soul. Dan dia selalu memberikan cara berlatihnya. Gitu. Cara berlatihnya kalau kita misalnya tadi masih ada di dada, jadi cangkang dada tadi istilah penanya tadi. Jadi gini, kalau kita terkungkung dan masih pada lingkup dada,
Coba kita, dada itu kan sama dengan nafsu ammaroh, cenderung menampung keburukan, kejahatan, dan mengeluarkan juga keburukan dan kejahatan. Coba kita melakukan introspeksi. Dan kata hadis Nabi, untuk melakukan introspeksi itu efektif kalau kita dalam keadaan sendiri. Jadi hati kita mempertanyakan apa saja yang pernah kita lakukan dari mulai sehari, 2 hari, kalau kelamaan sehari ini aja, sehari kemarin kita mulai pikirkan apa yang kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang kita bilang, aduh aku kemarin ngomong salah nih, kita akan lakukan introspeksi, omongan salah buat, misalnya saya ngomongin Mas Rozi, itu kan dada. Kalau saya lakukan introspeksi, sekarang kalau ada orang lain ngomong serupa dengan omongan saya ke Mas Rozi, dia ngomong ke saya. Kalau Mas Rozi sakit mendengar omongan saya ini, berarti ada orang lain ngomong seperti itu ke saya akan sakit. Nah itu cara kita bagaimana keluar dari cangkang dada tadi. Berarti nggak bener dong. Kalau saya ngomong maki-maki, nyinyir, hoax untuk orang lain, fitnah untuk orang lain itu menyakitkan orang lain, berarti kalau ada orang yang melakukan itu kepada saya pun menyakitkan saya. Saya mau nggak orang yang melakukan itu? Nggak mau. Nah, maka saya pun tidak boleh melakukan itu kepada orang lain. Terus lakukan kayak gitu. Nah, itu cara paling dasar kata para salik ya, para mursyid. Cara paling dasar melakukan introspeksi pada saat sendiri. Karena kata kitab Al-Hikam itu Ibnu Athaillah, cara bagaimana masuk dari lapisan hati terluar ke dalam dan yang lebih dalam lagi dengan cara menyendiri dan memikirkan apa yang kita lakukan kemarin-kemarin itu. Terus, nah, karena cangkang yang disebut cangkang dada itu, kita tidak bisa terlepas dari cangkang itu karena hati kita tidak sensitif. Sensitivitas itu dilatih dengan cara tadi, dalam kesendirian tadi. Dan terus lakukan. Nanti itu kan baru bebas dari kan tadi itu. Kita ingin bebas dari dada, dari cangkang dada. Kan. Nanti kalau itu sudah bebas masuk ke dalam hati, ke dalam kolom atau jahat, kita udah mulai melakukan bebas untuk. Dengan cara apa? Supaya kita bebas untuk melakukan takarrub kepada Allah. Itu jalannya, kata para sufi, sebanyak ruh di dunia ini. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah sebanyak ruh di dunia ini. Silakan. Pendekatan diri kepada Allah itu unik. Ada yang menekankan pada kalimat la ilaha illallah, lalu Allah. Ada juga pendekatan kepada sholawat. Itu mursyid-mursyid di Banten yang sekarang sebagian masih ada, masih hidup. Dan saya beberapa kali pernah bersilaturahmi, penekanannya kepada sholawat. Sholawat, jenis sholawat itu beratus bahkan beribu sholawat. Jadi kata para sufi ketika ditanya bagaimana, ada berapakah atau bagaimana cara aku mendekatkan diri kepada Allah, cara yang kamu tempuh itu merdeka untuk, silakan cara apa saja karena caranya banyak, tarekat aja kan banyak. Nah jadi itu, jadi kita jangan sampai setelah kita bebas dari cangkang dada, kita nggak melakukan bebas untuk, karena akan ditarik lagi tuh ke kerongkong dada tadi itu. Gitu Mas Haji. Iya, ini kelanjutan dari pertanyaan yang ini, Kang Nafis. Ini soal apakah amal sosial itu bisa menjadi sarana kita untuk takarrub kepada Allah? Ya, tentu saja amal sosial, amal soleh secara sosial juga menjadi takarrub pada Allah. Kan gini, itu kan di kitab yang paling dasar kalau kita buka kitab di pesantren itu, Ta'limul Muta'alim. Itu ada istilah bisu'in niyah, ada bihusnin niyah. Ujung hadis ini panjang, saya nggak akan baca. Jadi kira-kira gini, ada orang yang berperilaku sosial. Dia ngebersihin jalan, dia bahkan mungkin dia macam-macam lah sifatnya sosial gitu. Tetapi karena niatnya dia bagus, dia menjadi amal sosial akhirat. Ya. Karena niat yang baik. Tapi sebaliknya, hati-hati nih, musim medsos nih kan. Tahajud, puasa, tadarus. Tapi bisu'in niyah. Niatnya supaya follower saya banyak. Niatnya supaya pujian buat saya banyak.
niatnya supaya viral dan seterusnya. Itu bisu ini ya, itu menjadi pekerjaan dunia belaka, tidak menjadi pekerjaan akhir. Maka niat tadi, jadi amal sosial kita niatkan karena Allah. Karena niat, kan ada orang, Ustaz kalau saya berbuat baik niat karena Allah, itu ada apa namanya, ada pertentangan di dalam. Nggak mungkin dong orang membaca Bismillah dia mencuri. Itu kan, saya mau mencuri nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertentangan kebaikan dan keburukan di dalam. Tidak boleh. Dalam satu bentuk, dalam satu perilaku, kita memiliki kejahatan, sekaligus kebaikan, dan kebaikan itu bahkan untuk mendukung kejahatan. Itu tidak benar. Yang benar adalah ketika kita Bismillah, niat karena Allah yang kita lakukan pun adalah sesuatu yang terpuji. Tapi ada yang perbuatan terpuji, tapi karena tidak diniatkan karena Allah, dia hilang terpujinya, dia menjadi pekerjaan biasa saja. Begitu Mas Aziz. Oke, itu tadi pertanyaan dari logisan.com. Nah ini pertanyaan terakhir, Kang Nafis, ada dua, tapi ini substansinya sama. Pertama dari Eka Henry, apakah kita hadir ke Ka'bah atau Allah hadir ke kita? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, oh ya itu sama itu. Itu pertanyaan Eka juga sama. Sama ya, oke. Iya. Itu pertanyaannya ya, apakah Allah hadir ke kita atau ke Ka'bah? Iya. Kan tadi ya, jadi ada 3 tahap tadi. Cerita Nabi Adam yang tadi saya ceritakan sekilas. Jadi, aras Allah. Kita kenal aras Allah. Aras Allah, Nabi Adam dan para malaikat tawaf mengelilingi aras Allah. Aras Allah itu singgasana Allah. Kalau kita bicara singgasana Allah, berarti itu istana, itu tempat duduk Allah. Secara secara fisik gitu. Padahal maksudnya bisa lebih jauh dari itu. Yang kedua Ka'bah. Ka'bah itu disebut Baitullah. Rumah Allah. Kalau tadi singgasana Allah, aras. Kalau ini Baitullah, Ka'bah. Berarti Allah ada dong di rumah. Orang itu rumah Allah. Tapi banyak orang yang bertamu ke rumah Allah tidak bertemu dengan tuan rumahnya. Karena dia sibuk dengan doa-doa yang formal. Sehingga Allah tidak disapa oleh para orang yang tawaf, berhaji, umroh, dan sebagainya. Nah yang ketiga, hati. Karena hati itu adalah rumah Allah juga. Yang portable dibawa kemana-mana. Jadi kalau pertanyaan Allah hadir di Ka'bah atau di kita, Allah hadir di mana-mana. Ada di aras, ada di Ka'bah, ada di hati kita. Gitu. Nah, cuma tadi, seperti halnya Ka'bah, ada 360 berhala pada saat zaman Rasulullah kan, mengelilingi Ka'bah. Artinya kemusyrikan, berbagai macam berhala tadi melambangkan kemusyrikan, mengitari Ka'bah. Nah, hati kita juga sama, ada banyak berhala dalam hati kita. Padahal kalau tadi dari mulai sodar, qalb, fuad, lub, sebelum nyampe ke qalb saja, berhala kita banyak. Mau nyampe ke fuad, banyak juga. Dan mau ke lub juga masih banyak berhala kita. Orang yang makrifat kepada Allah, bagaimana dia supaya tidak merasa makrifat kepada Allah? Itu berhala. Orang suci, berhala yang paling besar buat orang suci adalah dia tidak boleh merasa suci. Nah itu kira-kira itu. Nah jadi hadir di mana Allah? Kalau kita bisa membersihkan hati kita sampai kepada lub, maka Allah akan hadir karena Allah akan bersemayam di dalam hati kita. Hati kita adalah Baitullah, hati kita adalah will Allah di situ. Dan Baitullah tentu karena itu kita kan ke Ka'bah menghadap sholat menghadap Ka'bah itu kan bukan menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah Allah dan itu sebagai simbol dari rumah Allah. Karena itu yang kita semua bukan rumahnya. Jadi Ka'bah itu bukan tujuan akhir dari ibadah kita. Ka'bah justru awal dari ibadah kita. Karena tujuan akhir kita adalah liqa billah. Liqa billah, berjumpa dengan Allah dengan berbagai macam penjelasannya. Saya kira itu Mas Rozi ya. Oke, ini perbincangan yang sangat menarik, sangat mencerahkan, dan sangat mengalir pada sore hari ini. Dan semoga teman-teman yang bergabung pada sore hari ini dan mendengarkan kembali rekaman video ini mendapat manfaat dan istilahnya sebagai oleh-oleh kita di dalam bulan puasa kali ini. Ada banyak sekali gagasan tadi yang disampaikan Pak Nafis. Yang paling penting adalah soal
menjaga diri, menjaga hati, menjaga jiwa itu bagian dari cara kita bertemu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keberhasilan seseorang itu puasa atau lulus dari puasa ini, itu setidaknya dia bukan hanya pada proses selama bulan Ramadan ini, tapi dibuktikan dengan setelah dia melewati bulan puasa. Makanya para sufi dan orang-orang yang para nabi begitu ya, itu menjadikan seluruh hari, seluruh waktu adalah Ramadan. Artinya dia menjaga diri, menjaga pikiran, menjaga tangan dan lain sebagainya itu bukan hanya sebatas pada bulan Ramadan, tetapi juga dilakukan pada bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan. Tujuannya adalah kita menjadi betul-betul menjadi man of God, tadi disebut oleh Kang Nafis, menjadi manusia Tuhan, manusia yang yang di dalamnya terpancar sinar-sinar Tuhan dalam perilaku kita, dalam tindakan-tindakan kita. Saya kira itu, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Besok kita kembali lagi pada jam yang sama. Besok bertemu dengan Profesor Kausar Azhari Nur. Besok kita akan bicara tentang puasa ritual dan puasa spiritual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.